Shalom, selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan di channel YouTube KB Keluarga Blessing dalam program 10 Minutes Devotion. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita tenang kepala dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai di bulan Desember ini juga dalam kondisi kesehatan yang bagus Tuhan. Dan kami pada hari ini mau mendengar renungan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima ajaran dan juga didikan-Mu Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan, iman kami boleh semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Dan seperti kita ketahui, bulan ini kita sudah masuk di bulan Desember, dan seluruh dunia sedang bereuforia, sedang mengalami sukacita luar biasa karena perayaan Natal. Dan kita bisa melihat di setiap tempat, terutama di mal-mal, semua mulai mengeluarkan dekorasi-dekorasi Natal, semua begitu meriah. Dan juga tower-tower yang ada, lampu-lampunya dirubah menjadi warna merah dan hijau untuk merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Raja kemuliaan. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai Raja kemuliaan, ya hati kita diarahkan kepada keagungannya, kepada kuasanya, dan juga kepada kehadirannya yang penuh dengan kemuliaan. Dan sebagai Raja yang memerintah di atas segala raja, ya, Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya di surga, tapi juga dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, dan Dia adalah seorang Raja yang benar-benar rendah hati. Ya, Dia datang ke dunia, ya, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, salah satu gambaran Yesus adalah Raja kemuliaan itu kita bisa lihat di Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian bunyinya: angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang kekal, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan kuat dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang kekal, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Di dalam Mazmur ini, ya, dikatakan bahwa Tuhan kuat dan perkasa. Itu menggambarkan bahwasanya Dia memegang kendali, Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas ciptaannya, Dia berkuasa atas kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya. Dan juga digambarkan Tuhan perkasa dalam peperangan. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kepada kita kemenangan, yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita, mengalahkan semua musuh-musuhnya, mengalahkan semua persoalan, masalah, pergumulan yang kita alami. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu, ya. Syaratnya apa? Dikatakan di sini, ya. Angkatlah kamu hai pintu-pintu yang kekal, supaya masuk Raja kemuliaan. Itu menggambarkan kita harus membuka pintu hati kita untuk Yesus supaya datang untuk bertahta di dalam hati kita, ya. Karena Yesus sebagai seorang Raja, Dia sangat berbeda dengan pemerintah-pemerintah, dengan penguasa-penguasa lainnya. Yesus penuh dengan kasih, ya. Dia penuh dengan kerendahan hati, dan lewat kasih-Nya lah kita bisa diubahkan, ya. Jadi Yesus bukan seorang raja yang memerintah dengan kekerasan, yang membuat orang-orang menjadi takut, menjadi khawatir, ya. Tapi dengan kasih karunia, dengan kebenaran, Dia memerintah di dunia ini. Dan Filipi 2 ayat 9 sampai 11 menegaskan bahwa Allah telah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
sehingga pada nama Yesus setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan ketika kita merenungkan kemuliaan Yesus, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Dan itu pasti. Ya, oleh sebab itu kita harus mengundang Tuhan Yesus untuk masuk bertahta dalam hati kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar rendah hati, seorang pribadi yang sabar dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah memang yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan seperti Dia, kita harus meneladani juga bahwasanya Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan sudah seharusnya kita, setiap orang percaya, ya, harus setia untuk melayani, setia untuk terus memberitakan kabar baik bahwasanya sudah lahir seorang juru selamat. Karena hanya lewat Yesuslah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus sendiri sudah menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, Yesus sendiri bahkan rela turun dari tahtanya di surga, untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari lumpur dosa. Dia mengalami apa yang setiap kita alami, mengalami apa yang dialami, dirasakan oleh manusia. Ya, rasa lapar, rasa kenyang, dia bahkan dianiaya, disiksa, dia bahkan mati disalibkan di atas kayu salib. Tapi dia bangkit di hari ketiga, bangkit dengan kemuliaan sepenuhnya. Ya, dan kini dia tidak hanya memerintah di surga, tapi dia juga hadir dalam setiap hati orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, lewat renungan ini, marilah kita benar-benar berpikir. Ya, kita bertanya, apakah Yesus benar-benar telah menjadi Raja di dalam hidup kita? Apakah pintu hati kita telah terbuka untuk menyambut Yesus datang masuk bertahta di dalam hati setiap kita, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya dan kebenarannya, sehingga hidup kita boleh diubahkan. Karena begitu hati kita telah diubahkan, kita tidak lagi hidup seperti kita sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita dari dosa kita. Dan biarlah hidup kita ini menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya, sebagai respon, sebagai balasan atas kasih dan kemuliaannya yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Ya, dan lewat renungan ini, Bapak Ibu, kiranya Yesus Raja Kemuliaan telah terus memerintah dalam hidup kita, membawa terangnya ke dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga namanya dimuliakan di bumi seperti di surga. Di Bapak Ibu, saya berdoa agar kiranya di bulan Natal ini tidak hanya sekedar menjadi suatu peringatan, suatu perayaan, tapi biarlah semangat Natal itu terus ada di dalam hati kita, dan kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ya, kiranya Engkau terus bertahta di dalam hati setiap kami, orang-orang percaya kepadamu, agar kami, ya, lewat perubahan hidup kami bisa terus menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh turut memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, akan kelahiran-Mu, akan harapan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan juga jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kekal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.